Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, baiklah kita langsung saja ke bab kelima pertemuan pertama berbicara tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Yang pertama kita lihat adalah bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia tak seorang pun mampu menghitungnya meskipun menggunakan alat hitung tercanggih apapun. Ya, ini sebagaimana disebutkan juga di dalam surah Ibrahim ayat ke-34 yang mengatakan, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak sekalian, ini dasar yang pertama. Yang kedua, apa sih contoh kecil daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang pertama adalah ya, seperti kita lihat seperti nikmat kebanyakan manusia yang tidak menyadari nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala manusia merasakan betapa nikmat sehat itu ketika mereka ditimpakan dengan penyakit. Ya, nah, ini bisa kita lihat barangkali ketika seorang terbaling sakit, ya, tidak bisa bergerak, maka dia begitu besar merasa nikmat kesehatan, ya, ketika atau seandainya Allah berikan kepada dia pada saat itu nikmat untuk bisa berjalan, nikmat untuk bisa tegak ataupun berdiri. Nah, itu baru dia merasakan nikmat-nikmat kesehatan ataupun nikmat yang Allah berikan pada dia. Kemudian anak sekalian, ya, semua anak pastilah terlahir dari seorang ibu. Ya, kita lihat hari ini banyak yang melupakan jasa ibu ataupun orang tuanya, ya, yang telah mengandung, membesarkan, melahirkan, membiayainya. Ya, ini juga banyak kita hari ini lihat, ya, anak-anak yang menganiaya orang tuanya, bahkan ada yang membunuhnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya, ini diajarkan dalam surah Luqman ayat ke-14, ya, yang mana bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayka ilayal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu yang telah mengandungmu, menyapihmu, kemudian telah membesarkanmu. Maka kata Allah, aniskurli, maka bersyukurlah kepada mereka dan kepadaku wali-walidaika, kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, sesungguhnya kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, ya, bisa kita lihat lagi dari sisi dalil-dalil tentang beribadah dan bersyukur ini. Yang pertama adalah dalam surah Luqman ayat ke-14 tadi yang sudah kita bacakan, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat dan bentuk rasa syukur itu di antaranya adalah ketika kita terlahir dan dibesarkan oleh orang tua. Maka apa yang harus kita lakukan dari nikmat bersyukurnya di sini adalah bagaimana kita mampu patuh dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Kemudian anak sekalian, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama harus paling aku hormati di muka bumi ini? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Ditanya lagi oleh sahabat, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ditanya lagi oleh sahabat tadi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, bapakmu. Artinya anak-anak sekalian, perlu dipahami di sini adalah bagaimana memuliakan orang tua, terutama ibu atau mama kita. Kemudian anak sekalian, ya, bagaimana kita mampu melihat inti dari surah Luqman ayat ke-14 tadi? Yang pertama adalah mengingatkan kita agar berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kata Allah. Telah kamu dilahirkan,
kamu dibesarkan, dipelihara oleh orang tua, maka sebaiknya dan seharusnya lah kamu untuk bersyukur, tentu dengan cara menghormati dan menyayangi orang tua. Kemudian yang kedua adalah berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dan orang-orang yang telah berbakti kepada seharusnya dilakukan. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan arti kata kita jalankan semua perintah-perintah yang Allah serukan kepada kita dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian anak sekalian, kalau kita lihat pengertian dari bentuk syukur ini adalah yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik secara moral ataupun disebut juga dengan secara material. Yang kedua adalah ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya, dan tentu paling tidak lebih utamanya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang tentu dengan bentuk ibadah yang sudah disebutkan di dalam syariat Islam. Oke anak-anak sekalian, barangkali ini saja kajian kita pertemuan pertama bab kelima ini. Mudah-mudahan mampu untuk kita senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, orang tua, keluarga, harta. Maka daripada itu laksanakanlah perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya. Demikian saja barangkali, dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.